Salam, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, menjadi dasar bagi kita untuk beraktivitas dan kekuatan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini melalui renungan harian tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini berjudul Pembawa Damai. Ya, pembawa damai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara kita tentang damai adalah sesuatu yang kita impiankan dalam kehidupan kita. Ya, damai adalah kenikmatan dan suasana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Bisa dikatakan damai itu adalah shalom, bagaimana kenikmatan di tengah-tengah kehidupan antara kita dengan yang lain tercipta. Dengan demikian maka suasana akan menjadi sangat-sangat bersukacita. Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita di sini sebagai pembawa damai. Bukan hanya mau menikmati damai, tetapi kita adalah sebagai pembawa damai. Ada beberapa yang kita perlu lakukan melalui firman Tuhan ini. Disebut sebagai pembawa damai, berarti kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan. Berarti kita yang pertama adalah orang-orang yang harus aktif untuk membawakan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Allah sudah memberikan damai itu kepada kita, kita menjadi alat Tuhan untuk membawa damai itu lagi di tengah-tengah kehidupan kita dengan orang lain. Otomatis, sebagai pembawa damai, kita harus menyatakan Allah. Karena apa? Karena damai itu sendiri adalah Allah. Berarti membawa damai adalah membawa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak suasana yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, maupun dengan interaksi kita dengan yang lain, kehidupan kita dengan yang lain. Nah, tetapi firman Tuhan mau mengarahkan kita, apapun situasi, kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Yang kedua disebut di sini, orang yang pembawa damai akan menciptakan suasana yang berbahagia. Ya, suasana yang berbahagia akan tercipta jikalau itu dimulai dari kita sebagai pembawa damai. Ketika kita sudah membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita, maka itu akan menyebabkan aroma kedamaian yang juga akan tercipta dengan orang yang lain. Artinya, ada suasana yang semakin bahagia ketika memang damai itu semakin hari semakin menyebar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga disebut di sini, orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, orang yang disebut sebagai pembawa damai, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena damai itu adalah Allah sendiri.
Dan sebagai orang yang membawa damai, maka sebutan kita bukan sebagai orang yang biasa-biasa, tetapi sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak aktivitas dan suasana yang tidak kita ketahui hari ini. Tapi firman Tuhan mau menguatkan kita, apapun yang akan kita lakukan hari ini, jadilah kita sebagai orang-orang pembawa damai, pembawa Allah, pembawa Shalom, supaya kehidupan kita berbahagia dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak perkara yang akan kami lakukan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tapi firman-Mu menyatakan bagi kami, supaya kami sebagai pembawa damai, supaya kami membawa Allah sendiri dalam kehidupan kami, membawa Shalom-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, baik di dalam diri kami sendiri, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Biarkan kami Tuhan Engkau pakai sebagai pembawa damai. Biarkan damai itu sudah ada dalam diri kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan, membawa damai akan kami kerjakan untuk hari ini. Sehingga benar, berbahagialah kehidupan kami, dan kami disebut sebagai anak-anak Allah. Berkati segala pekerjaan kami, aktivitas kami, sehingga damai yang daripada Tuhan dapat kami bawa, tercipta, dan hingga akhirnya akan semakin dirasakan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, sumber damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin.